Pria itu menuangkan serbuk racun, berharap burung nasar tidak memangsa anaknya. Tetapi tidak lama ia pergi burung nasar mendekati anaknya dan mematuk dengan keras mulutnya, yang membuat Keda terbangun. Dan Keda pun melempar burung itu ke dalam jurang. Keda pun menyadari bahwa dirinya terjebak di tebing. Ia pun berteriak putus asa memanggil ayahnya, tetapi tidak ada jawaban. Keda pun memutuskan untuk memanjat tebing tersebut, tetapi di tebing itu tidak ada pijakan sama sekali. Dan ia pun memanfaatkan sedikit celah di tebing. Supaya bisa bertahan, Keda pun terjebak begitu lama di tebing itu, hingga akhirnya cuaca berubah. Dan hujan pun turun begitu derasnya, Keda pun berusaha keras untuk tidak jatuh ke bawah. Tetapi air di bawahnya kian membesar, dan Keda pun memutuskan untuk loncat ke bawah. Keesokan paginya ia terbangun, di antara lumpur kakinya mengalami luka parah. Ia sendirian di tengah kehampaan. Ia merangkak dengan susah payah menuju genangan air dan meminumnya. Ia pun tidak sengaja menemukan cacing, lalu ia memakannya. Setelah istirahat sejenak, ia membuka sepatunya dan kakinya begitu bengkak. Lalu ia menaruh kakinya di antara batu dan memutarnya begitu kuat. Lalu ia mencari ranting untuk membuat penyangga sederhana pada kakinya. Ia pun berjalan terpincang-pincang dalam waktu lama. Akhirnya ia sampai di puncak tebing. Di sana ia melihat batu nisannya sendiri. Ketika hari ia terjatuh ke jurang, semua sukunya mengira ia sudah mati. Mengetahui bahwa ayahnya sudah pergi, ia pun tersungkur tidak berdaya. Tiba-tiba ia mendengar lolongan serigala. Sekawan serigala mendekat cepat kepadanya. Ia terpaksa mundur untuk menyelamatkan dirinya. Serigala-serigala itu mengejarnya tanpa henti. Ia pun memanjat pohon untuk berlindung. Tetapi sebelum memanjat, ia terkena gigitan salah satu serigala. Lalu ia membogem serigala tersebut, dan ia pun berhasil memanjat pohon itu. Namun serigala-serigala itu tetap menunggunya hingga larut malam. Paginya Keda pun terbangun dari tidurnya. Ia langsung membuat tombak sederhana. Lalu ia melihat serigala yang terluka, dan ia pun mencoba untuk menombak serigala itu tepat sebelum ia melakukannya. Serigala tersebut membuka matanya. Melihat itu ia mencoba untuk menolongnya. Tetapi serigala itu menunjukkan taringnya. Keda pun mengambil tali dan mengikat mulutnya menggunakan tali. Keda membawa serigala itu ke tepi danau dan membersihkan lukanya. Ia pun membawa serigala itu ke dalam gua. Keesokan paginya ia bersiap-siap untuk pergi ke sukunya. Sebelum pergi ia berpamitan kepada serigala itu. Keda pun memulai berjalan pulang. Tetapi serigala itu terus mengikutinya. Tidak peduli beberapa kali Keda berusaha untuk mengusirnya. Serigala itu tetap mengikutinya. Akhirnya Keda memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama.